Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas mengenai structure tree ya, atau dalam bahasa Indonesianya ini pohon. Nah, nanti ada beberapa jenis ya. Ada namanya binary tree ya. Nah, nanti apa itu binary tree ya? Kita akan bahas. Oke, jadi structure tree ini ya adalah suatu bentuk graph ya yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Kalian bisa lihat di gambar sebelah ini ya. Di sini ini adalah gambaran dari structure tree. Ya, kalau sebelumnya kita sudah melihat struktur yang linked list ya. Linked list. Nah, di tree ini dia mungkin perpaduannya ya. Nanti perpaduan antara bisa digunakan juga struktur linked list itu, kemudian juga dengan struktur yang lainnya. Nah, nanti untuk pembuatannya itu bebas ya, bisa menggunakan array bisa ya kan, bisa menggunakan metode juga bisa ya. Jadi di sini kita akan membuat struktur yang menyerupai bentuk pohon ini. Nah, karena merupakan graf terhubung, maka pada pohon selalu terdapat path. Path itu jalur ya, yang menghubungkan setiap dua simpul dalam pohon. Jadi yang bulat-bulat ini namanya simpul ya, atau node. Oke, biar lebih jelasnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke algoritmanya ya, kita pahami dulu istilah-istilah yang ada pada tree ini. Jadi di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa yang bulat-bulat ini namanya node atau simpul. Nah, di sini node yang paling pertama itu dinamakan root ya, atau akarnya. Kemudian root ini memiliki sini child ya, anaknya, ya kan bisa kita lihat F, C, dan G ini atau D, B, dan E ini adalah child-nya ya. Maka bisa dikatakan juga yang A ini adalah parent dari C ya. Dan A ini juga parent dari B. Oke, kemudian yang paling bawah ini ya, yang paling akhir, node paling akhir itu dinamakan dengan leaf ya. Leaf ini daun ya, daunnya. Nah, cuma kalau diperhatikan sebenarnya pohonnya ini kebalik ya, ke bawah ya. Cuman mungkin penggambarannya saja ini ya. Oke, selain itu yang perlu kita pahami juga, jadi di dalam tree ini ada kedalaman atau depth ya. Ada juga istilah lain yang menyebutkan bahwa itu adalah height-nya, tingginya. Nah, kita bisa lihat ya, yang tadi root itu berarti berada pada level 0. Kemudian ketika dia memiliki child ya, nah child yang paling pertama itu disebut dengan level 1. Nah, dan jika C ini punya child lagi ya, maka itu disebut level 3. Nah, jadi ini kalau misalnya kita hubungkan dengan ini ya, keluarga itu ya mungkin cucunya ya, cucunya. Nah, kalau yang di bawah ini berarti cicitnya, berarti level 4 gitu kan. Nah, sederhananya seperti itu ya. Nah, ini yang levelnya sama ya, antara B dengan C, ini disebut juga bersaudara atau brother ya dalam bahasa Inggris, atau juga sepupu juga bisa, sibling ya. Nah, jadi ini memiliki hubungan yang satu level ya. Kemudian ya antara level 3 ini juga ini ya disebut juga sibling. Oke, jadi D dan E dengan F ya itu siblingnya. Nah, itu untuk kedalaman dan istilah untuk ini ya, perhubungan antara levelnya. Kemudian di sini ya, bentuk dari tree ini ada juga yang konsepnya binary. Ya, binary ini kan kalau misalnya kalian pernah belajar bilangan biner itu kan cuma dua ya. Cuma ada dua, ya 0 dan 1. Nah, ini yang diadopsi ya. Jadi tree ini yang binary tree itu
memiliki paling banyak itu cuma 2 anak, 2 child, ya. Jadi di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan. Oke, tapi jangan di ini ya, disamakan dengan ini kita belajar seperti MLM ya, bukan ya. Tapi ini apa namanya? Mungkin konsepnya yang emang itu di adopsi dari sini ya. Kemudian eh dengan konsep yang seperti ini ya kan. Nah, jadi kita akan membuat langkah-langkahnya, algoritmanya untuk membuat graph yang seperti ini. Ya, jadi kita memodelkan strukturnya itu ibaratkan menjadi sebuah pohon ya. Nah, apa sih keuntungannya dengan binary tree ini? Nah, nanti kita bisa lihat ya, bisa lihat perbedaannya dari sisi pencarian, dari sisi pencarian. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan, kenapa ada banyak sekali Pak bentuknya? Ya, kita kan di dunia ini kan pasti punya ini ya, maksudnya eh, istilahnya masalah-masalah yang berbeda-beda di setiap perusahaan itu mungkin memiliki bidang juga yang berbeda-beda. Ada yang di bidang misalnya kimia, ya mungkin mungkin membutuhkan struktur yang seperti ini. Ada yang misalnya di bidang misalnya penjualan, ya mungkin nggak butuh yang seperti ini, yang simpel-simpel aja bisa bisa digunakan metode penyimpanannya ya. Nah, tapi ini perlu kita pelajari ya supaya kita bisa menentukan ya struktur mana yang cocok digunakan pada program yang akan kita buat nantinya. Nah, ini adalah pondasinya ya. Nah, sekarang ya dengan susunan yang seperti ini, jadi untuk menambahkan data ini ada rule-nya, ada eh, langkah-langkahnya ya, ada langkah-langkahnya, ada algoritmanya. Jadi untuk memasukkan data ya, ini langkah-langkahnya. Jadi di mana jika pohonnya kosong ya, berarti tidak ada apa-apa. Kemudian kita tambahkan node yang baru atau simpul yang baru, nah, maka itu akan menjadi akar pohonnya. Kemudian, nah jika ditambahkan lagi ya, misalnya pohonnya tidak kosong, ya ini pohonnya tidak kosong, maka dimulai dari node akar, kemudian dilakukan pengecekan. Jika nilai node barunya lebih kecil dari nilai node yang sedang dicek, ya, nah misalnya gini ya, di sini misalnya A itu ya 10, ya A itu 10. Nah jika A-nya 10, kemudian dimasukkan angka lagi, misalnya 4. Nah, biasanya 4. Maksudnya, maka di sini dicek dulu, apakah ya 4 ini lebih kecil dari not yang pertama ya, yang di akarnya. Nah, jika lebih kecil, kita lihat lagi di sini, jika lebih kecil, eh, nah dia maka menurut menjadi ini ya sebelah kiri. Seandainya dia lebih kecil ya, dia akan ditempatkan ke not bagian kiri. Nah, jika lebih besar, maka sebaliknya, dia akan diletakkan di sebelah kanan. Nah, kalau contoh kasus yang tadi, misalnya ini tadi 10 ya, 10. Nah, ini kurang besar. Oke, 10, maka yang di B-nya ya, yang ini maka masuk ke sini ke B4-nya, angka 4-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masukkan lagi angka 8, ya masuknya ke sini. Ya. Jadi seperti itu konsepnya. Kemudian selanjutnya gimana? Ya selanjutnya berarti kalau misalnya kita masukkan lagi angka 10 ya, 10 masukkan lagi angka lain misalnya 3. Nah, maka di sini ketiga lebih kecil dari 10. Ya, maka ke kiri ya. Maka ini ke kiri, kemudian dicek lagi di sini. 3 lebih kecil dari 4, maka ke kiri lagi. Tiganya ada di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita masukkan 5, ya kita bisa bayangkan ya, jadi dia di 5 dicek lagi, masuk ke sini, kemudian dia masuk ke sini. Oke, eh, untuk lebih memahaminya lagi ya. Nah, di sini seperti biasa kita akan buka di visualgo.net ya. Nah, di sini kan ada bentuk visualnya, jadi kalian bisa melihat jalan ininya ya, jalan prosesnya ya. Oke, kita buat di sini. Nah, ini contoh ininya ya, contoh ini random saja dibuat. Kemudian ini yang sudah ada ya. Nah, kita coba masukkan di sini angka misalnya 16 sorry.
16 atau di sini sorry 18 ya, 18 aja. Oke, 18 kita masukkan. Nah, kita cek nih 26 ya. 26 lebih kecil ke kiri lagi. Nah, pada saat itu 16 lebih kecil dari 24, berarti ke kiri lagi, dicek lagi. Nah, 18 ya. Ini lebih kecil dari 17, tidak ya, dia lebih besar. Maka akan berada di kanan, not yang kanan. Sederhana ya. Jadi sederhana cara menunjukkannya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kodenya. Nah, ini ya. Ini implementasinya sudah saya sediakan juga di sini ya. Berupa teks ya. Boleh kalian copy juga boleh, yang penting kalian perlu memahaminya ya, memahaminya. Ya, nanti kalian coba perhatikan lagi kodenya ya, kemudian kalian pahami kodenya. Oke, jadi cara mengimplementasikannya ini karena saya bagi-bagi ya. Nah, saya akan coba jalankan di .NET Fidel. Nah, di .NET Fidel ini kan, ini sudah ada coding yang lama, maka kita akan buat baru, klik tombol new, oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita punya coding yang awal ya, coding awal dari .NET Fidel. Sekarang kita akan masukkan kelas namanya Node. Oke, kelas ini kita copy ya, kita copy. Kemudian nah, kita tambahkan kelasnya berarti dia adanya di atas ini ya. Oke, kelas Node. Oke, kita sudah punya kelas Node di sini. Nah, ini kelas program. Oke, ini kelas Node ya. Jadi ini satu level sebenarnya. Di sini ada 3 variabel yang dibuat ya. Ada integer di sini item, kemudian ada left sorry ya, left C dan right C. Jadi ini adalah sebagai sisi sebelah kiri, node sebelah kiri, ini sisi sebelah kanan node-nya. Nah, jadi node ini ya bisa dipanggil kembali. Jadi public node ini bukan library dari ini ya sysubnya, tapi node ini berasal dari sini kelas ini ya. Jadi dia memanggil diri dia sendiri. Bisa seperti itu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk kelas tree ya. Tadi kan sudah buat kelas untuk node atau simpul. Sekarang kita buat kelas tree. Oke, berarti diletakkan di ini ya, level yang sama. Nah, ini kelas node, kemudian ini kelas program, berarti di bawah sini. Oke. Program, oke, boleh kalian rapihkan ya supaya tidak bingung ke depannya. Nah, ini juga bisa di blok, kemudian di shift tab ya, shift plus tab, kemudian nah ini ya kalau misalnya kita pelajari di sini kita buat lagi node namanya root ya, node yang paling awal. Kemudian di sini ada method ya, ini namanya method untuk tree-nya. Maaf, ini adalah constructor-nya ya, constructor-nya. Kemudian ini baru metode-nya ya. Di sini ada node-nya itu untuk return root-nya. Kemudian ya di sini kita tambahkan lagi untuk nah ini metodenya ya, metode insert-nya. Nah, di sini sudah ada, ini diletakkan di bawah metode return root. Jadi di sini letaknya. Oke, jadi ini di copy ya. Kemudian kalian pindahkan di sini. Oke. Nah, yang perlu kalian pahami itu ya, mana yang levelnya kelas, mana yang levelnya metode ya. Jadi jangan sampai kalian eh, masih bingung ya, masih bingung mana metode, mana ini ya, kelas. Oke. Jadi ini adalah untuk insertnya. Jadi logikanya ya tadi ya, logikanya sama seperti tadi. Jika di sini ya tidak ada node pertama kali ya dicek ya rootnya sama dengan 0, maka node yang baru itu akan disimpan ke dalam atributnya atau variabel root. Oke, yang pertama. Nah, jika sudah ada rootnya ya, maka dia masuk ke else. Di else ini
Nah, di sini ya di current root-nya dicek. Nah, jadi root yang paling atas itu dicek ya. Nah, while true ini berarti peruangan yang tanpa henti-hentinya, tergantung dari kondisi ini baru dihentikan ya. Jadi jika dia lebih kecil dari apa namanya, node yang current ini yang sedang dicek ya sekarang, nah maka dia akan diletakkan ke kiri left. Kemudian jika dia lebih besar maka di else ya, else ini maka diletakkan di node yang sebelah kanan. Jadi logikanya sama seperti itu ya. Nah, jadi tapi dicek juga nih apakah null apa tidak. Kalau tidak null berarti kan dicek lagi ke child bawahnya ya. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah bisa. Kemudian selanjutnya kita tambahkan di main programnya. Nah, untuk deklarasinya ya sama ya. Deklarasinya menggunakan pola yang sama seperti kalian mendeklarasikan stack dan queue ya, atau linked list. Jadi di sini kalian buat seperti ini ya. Seperti ini tree, the tree itu namanya objeknya new tree. Oke, dia memanggil kelas yang ini ya, tree ini, strukturnya tree, kemudian eh, ini adalah insertnya ya, insertnya. Nah, insertnya di bawah sini. Oke. Nah, saya blok, kemudian shift tab supaya sama rasanya. Oke, jadi ini sudah selesai. Kita coba jalankan. Kita jalankan. Oke, ini seharusnya juga tidak menampilkan apa-apa ya. Ya, tidak menampilkan apa-apa karena kita belum punya metode untuk menampilkan datanya. Nah, tapi ini kalau sudah berjalan ya, ini karena sudah kita cek logikanya. Nah, saya yakin ini akan membentuk tree ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan coba menampilkannya ya. Menampilkannya kemudian kita akan coba melakukan pencarian ya. Nah, bagaimana sih pencarian di tree ini? Nah, tadi saya sebutkan bahwa pencarian di tree ini ya, ya cepat ya. Kayak ini juga bisa kalau misalnya kita mau menandakan bahwa ini sudah berjalan, kita tambahkan console write line ya. Atau write saja data berhasil ditambah. Oke, seperti ini. Kita coba run. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini artinya sudah berjalan ya. Kalau misalnya error berarti ada yang salah dengan codingnya. Kalian bisa cek lagi ya, apakah kurang ngopinya, kurang ada yang kurang ketinggalan ya dan lain sebagainya. Oke, jadi itu structure tree ya. Kalian pelajari codingnya ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.